Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Samidari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Romo Ari, kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Marilah kita mengamali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu kepada kami. Kami mohon semoga pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam rangka menanggapi kedatangan Putramu itu tidak menghancurkan kami, tetapi justru semakin menguji kemurnian dan kesungguhan iman kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada belajar ilmu sejati ini seringkali dijadikan alasan betapa dalam Injil bukannya isinya melulu yang baik, tetapi juga justru ada hal yang kontroversial karena Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk membawa damai tetapi pertentangan. Maksudnya apa sebenarnya itu semua? Saya bukanlah orang pintar, orang tahu segalanya, tapi saya ingin mengajak belajar Bapak Ibu, saudara-saudari, karena saya sendiri masih belajar bagaimana memahami sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Kalau toh memang Tuhan Yesus yang disebutkan tadi bukan membawa damai tetapi membawa pertentangan, kira-kira pertentangan macam apakah yang dimaksud? Lalu Tuhan Yesus tadi juga menjelaskan pertentangan mereka saling melawan antara bapak dan putranya, antara menantu dengan mertuanya, antara putri dengan ibunya, seperti itu. Lalu kenapa kok terjadi pertentangan? Nah, inilah lalu yang boleh untuk selalu kita renungkan, bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu hal yang realistis terjadi ketika orang di dalam perjuangan hidupnya senantiasa mencari. Karena kalau mencari dan senantiasa berziarah menemukan, lalu tidak semuanya ketemu dengan hal yang sama, tapi tentu berbeda-beda. Meski prinsip dasar kebenaran itu adalah sama, tetapi penampakannya bisa berbeda-beda. Dan inilah lalu yang disebut Tuhan Yesus sebagai bagian dari dinamika pencarian penemuan kebenaran yang menampakkan diri dengan berbeda-beda itu. Maka kalau pertentangan-pertentangan yang terjadi itu adalah bagaimana menangkap penampakan dari kebenaran itu, yang seringkali kalau tidak sungguh-sungguh kita mengerti, lalu pertentangan itu berubah menjadi kebencian. Dan kalau kebencian sudah mewarnainya, lalu bukan lagi dinamika,
Tapi di situ lalu yang terjadi bukan kebenaran yang diperjuangkan, tetapi ego sendiri. Maka saudara-saudariku, kalau pertentangan itu terjadi oleh karena demi kebenaran, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh terjadi dan nyata. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, berbagai macam caranya sekalipun, tentu harus dengan cara yang benar, dan juga dengan motivasi yang benar, dan juga nanti dengan buah yang benar. Maka seringkali yang mereka temukan adalah hambatan-hambatan, tantangan, kesulitan, dan juga tentangan dari macam-macam dari pihak yang tidak suka kebenaran itu muncul ataupun diperjuangkan. Nah, saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan atas hidup kita, supaya sabda Tuhan tadi sungguh-sungguh kita resapi, kita maknai, dan lalu menjadi daya hidup kita, bahwa pertentangan yang terjadi bukan untuk saling melenyapkan, bukan untuk saling membenci, tetapi saling berdinamika menuju kepada kebenaran. Dan kalau konsekuensi dari kebenaran itu harusnya kita dibenci, kita disingkirkan, kita ditentang, apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang real, nyata terjadi. Semoga kita semua hidup di dalam kasih Tuhan, dan ketika lalu ada pertentangan-pertentangan itu, kita ngerti mana yang harus dipilih dan mana yang harus dipegang untuk terus disetiai, yakni kebenaran Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, meskipun harus ditentang dan mengalami berbagai macam hambatan dan juga penderitaan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.